planner itu leader ya, planner itu perintis, planner itu koordinator, dan planner itu sedikit di antara banyak profesi yang matanya itu bisa ngeliat secara komprehensif, Pak. Kalau ada segala macam permasalahan, kita pola pikirnya dibiasakan melihat dari A sampai Z, 8 penjuru mata angin lagi ibaratnya gitu ya. Ke Batam, di Batam itu banyak hal baik yang baru pertama kali ada di Indonesia ya. Memang waktu awal itu dalam bidang infrastruktur Pak banyaknya. Di Batam itu pertama kali dibikin jembatan antar pulau di Indonesia. Di Batam juga dibikin waduk tada hujan pertama di Indonesia. Kemudian dibuat waduk Estuary Dam. Ini waduk yang menampung teluk air laut. Dibendung, dipompa keluar, nunggu airnya tawar, itu pertama di Batam juga. Kemudian di Batam itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Satu kehormatan ini tidak sengaja yang disengaja gitu. Kita kedatangan Pak Irfan PL 95 yang berkarir di BP Batam, tapi sebelumnya banyak membantu program studi perencanaan wilayah dan kota, terutama dalam hal penguasaan metode yang sifatnya kuantitatif. Nah, tidak lama-lama mari kita kenalan dengan Pak Irfan. Siapakah beliau dan bagaimana sepak terjangnya sekarang di praktek merencana begitu ya. Mangga Pak Irfan. Baik, atur nuhun Pak Ridwan ya. Kang Ridwan ya senior saya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, Akang Teteh, saya Plano 95, sekarang di BP Batam sebagai Kepala Pusat Pengembangan BP Batam. Sebut saja demikian. Kalau nomenklatur lengkapnya lumayan panjang. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas Batam, dan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. Nah, tugas saya ada 3. Yang pertama mengembangkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus. Yang kedua mengembangkan aset-aset yang dikelola BP Batam, di mana BP Batam itu mengelola aset sangat banyak dan besar, infrastruktur. Yang ketiga mengembangkan investasi di Batam. Mungkin itu dulu sebagai intro. Saya ke Batam 2002, fresh graduate ya, lulus sih 2001. Dan alhamdulillah sekarang ya kepala pusat itu direktur lah ya, itu nomenklaturnya. Kalau kepala pusat ada kepala biro, ada asdep, ada direktur. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ridwan. Biasanya ini ada pertanyaan yang sering kali disampaikan oleh mereka yang akan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Apakah mata kuliah yang diajarkan dulu nyambung nggak dengan praktek di lapangan? Antara yang dipelajari dengan yang dirasakan ya. Jadi jujur saja setelah lama berkarir itu makin berasa bahwa ilmu-ilmu planologi itu sangat penting dan relevan dan bernilai tinggi juga sebetulnya. Mungkin dulu waktu awal-awal kita belajar itu kayaknya masih mengawang-awang penerapannya. Tapi ketika diimplementasikan ternyata planner itu leader ya. Planner itu perintis, planner itu koordinator, dan planner itu sedikit di antara banyak profesi yang matanya itu bisa ngeliat secara komprehensif Pak. Kalau ada segala macam permasalahan, kita pola pikirnya dibiasakan melihat dari A sampai Z, 8 penjuru mata angin lagi ibaratnya gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kuliah di planner itu kita dipersiapkan jadi leader sebenarnya. Leader dalam arti seperti zaman ospek ya, who is the leader kan. Leader itu kan bukan pejabat, direktur, deputi, kepala. Leader itu yang diikuti kan.
Jadi sebenarnya posisi kita bisa di mana saja, tapi kalau kita ngasih konsep, ngedrive gitu kan, mengarahkan, kemudian diikuti, nah itu kita jadi leader. Nah planner itu harus jadi leader. Karena yang kita bangun itu sesuatu yang dampaknya sangat luas, paling luas ya, dibanding keimpunan lain ya, luas sekali gitu. Jadi kita harus berani speak up, karena kita tahu kita ini punya solusi seperti itu. Nah, kalau demikian, bagian yang mana dari perkuliahan itu yang sebetulnya bermanfaat? Apakah metode-metode analisis kuantitatif perencanaan yang dulu, atau studio-studio, atau malahan cuma teknik presentasi aja yang paling langsung terasakan? Sebetulnya semua sih Pak. Karena kita banyak dapat kuliah pengantar ya, banyak sekali. Tinggal itu adalah dasar yang sangat baik buat nanti ketika kita lulus berkarir di manapun, di bidang apapun, itu jadi fondasi untuk terus mendalami, mengelaborasi Pak. Nah, sekarang sebetulnya kalau di dunia kerja Pak Irfan yang menangani, sebetulnya ini kan kawasan strategis yang kalau dilihat dalam pembangunan di Jakarta sebetulnya merupakan trendsetter Batam itu kan. Trendsetter dan bahkan trendsetter bahkan bisa menjadi contoh buat IKN. Nah, mungkin Pak Irfan bisa cerita banyak tuh terkait dengan hal itu, terutama untuk mahasiswa program studi apapun, dan mereka yang mungkin saja yang menginginkan recharge penyiapan keahlian atau kompetensi untuk mengelola kawasan dari berbagai sudut pandang begitu ya. Berbagai sudut pandang maksudnya private sector, bisnis, dan public sector, perencanaan wilayah dan kota. Iya, setuju sekali Pak. Waktu saya datang 2002 ke Batam, di Batam itu banyak hal baik yang baru pertama kali ada di Indonesia ya. Memang waktu awal itu dalam bidang infrastruktur Pak banyaknya. Di Batam itu pertama kali dibikin jembatan antar pulau di Indonesia. Di Batam juga dibikin waduk tada hujan pertama di Indonesia. Kemudian dibuat waduk estuary dam. Ini waduk yang menampung teluk ya, air laut. Dibendung, dipompa keluar, nunggu airnya tawar, itu pertama di Batam juga. Kemudian di Batam itu dari dulu bandaranya disiapkan untuk logistik, untuk air hub, sehingga landasan pacunya masih terpanjang di Indonesia dan lebih panjang juga dari Changi Singapura. Kemudian di Batam dari awal perencanaannya, walaupun Batam itu daerah pinggir ya dulu, tapi sekarang kan kacamatanya kita lihat sebagai daerah depan Pak. Nah, namun dari dulu tata ruangnya itu betul-betul diperhatikan pusat, sehingga tata ruangnya itu perpres. Yang di sana tetap ada perda kota, provinsi, tapi semuanya harus sejalan dengan perpres. RT RW demikian mesti perpresnya. Ya, jadi ada Perpres 87 tahun 2011, kemudian baru diupdate dengan rencana induk 2024 ya, dan sudah diintegrasikan dengan Bintan dan Karimun. Nah di Master Plan Batam salah satu yang ciri yang beda dengan daerah lain, ini pendekatan perencanaannya ultimate style Pak. Contoh misalnya jalan-jalan di Batam itu row-nya itu gak cuma 30, lebarnya ada 50, 70, 100, bahkan 200. Dan di situ udah disiapkan slot-slot mana buat jalan, mana buat jalur lambat, buat jalan tol, buat MRT, buat utility tunnel, jalur sepeda, jalur hijau dan seterusnya. Nah, itu adalah trendsetter Batam dulu Pak ya. Dan saat ini pun kita sedang membangun trendsetter untuk generasi berikut Pak. Jadi di Batam ini kedepannya selain industri, pariwisata, alih kapal, dan jasa berstandar internasional, itu di Batam itu ada lebih dari 30 kawasan industri,
kemudian lebih dari 110 galangan kapal dari 200 galangan kapal yang ada di Indonesia. Kemudian Batam juga sekarang jadi digital hub untuk Indonesia, di mana data center kelas dunia itu berumah di Batam, termasuk jalur fiber optik nasional itu ada 13 jalur itu landing di Batam sebelum ke Eropa, ke Asia gitu. Nah, itu trendsetter yang saat ini. Di bidang pariwisata juga Batam adalah pintu masuk Wisman terbesar nomor 3 setelah Bali dan Jakarta. Dengan catatan Bali dan Jakarta provinsi, Pak. Nah, angkanya sebelum pandemi Wismannya 1,94 juta Wisman per tahun ke Batam. Bali 6 juta. Nah, ke depan kita kembangkan bandara kita itu kapasitasnya buat menampung 40 juta passenger per tahun, Pak. Jadi kita pun untuk pariwisatanya mulai membenchmarknya tidak hanya ke dalam tapi ke luar, kemana yang dekat tapi jauh Singapura tanggal sebelah tapi sudah jauh sekali. Mungkin kita ke Malaka. Malaka itu wisatawannya 18 juta per tahun, Pak. Nah, karena akses yang sangat baik dan banyak atraksi juga di sana. Jadi wisatanya religi, wisata, budaya dan kesehatan. Nah, itu trendsetter kita yang saat ini kita bangun, dan ke depan juga kita mengembangkan industri-industri baru masa depan yang memang lagi sunshine seperti apa tadi, semikonduktor, industri animasi, data center, kemudian logistik, e-commerce seperti itu. Jadi memang dari awal saat ini dan ke depan posisi Batam trendsetter, dan Batam itu adalah Indonesia sebetulnya. Karena di sana dari Aceh sampai Papua ada di sana. Termasuk Batam itu kota dengan paguyuban paling banyak di Indonesia, ada 100 lebih. Jawa Barat saja itu kota-kotanya ada semua, paguyuban Garut, Tasik, Sumedang, Cianjur, Subang sebagai contoh gitu ya. Ini menandakan bahwa Batam ini ya tulang punggung ekonomi juga. Bahkan Batam adalah daerah dengan migran menetap terbesar di Indonesia, Pak. Kemudian image Batam ya cukup terkenal sebagai daerah yang banyak kesempatan kerja dalam berbagai bidang. Dari tahun 2022, itulah kenapa saya ke sana juga. Dan sekarang makin banyak lagi karena udah ada di bidang IT, di bidang MRO. Nah, ini kelihatan kalau ada krisis nasional, Pak. Kalau ada krisis nasional pasti banyak pencari kerja ke Batam. Indikatornya apa? Angka pengangguran terbukanya di tahun itu pasti naik tuh. Tapi kalau kita dilihat KTP-nya itu banyak KTP luar Batam. Kemudian dengan beragamnya ataupun variasi suku bangsa dan sebagainya ya di Batam, di Kepulauan Riau ini, kira-kira kompetensi bila di sini di ITB itu menyediakan pendidikan yang sifatnya non gelar, itu kira-kira apa saja yang berhubungan dengan keprofesian, berhubungan dengan misalnya semua keahlian yang ada di Institut Teknologi Bandung, kira-kira bagaimana tuh Pak Irfan? Iya. Apa peran yang bisa ITB berikan untuk? Saya kira semuanya sudah bagus, Pak. Cuman mungkin ada missing linknya di bidang ini, Pak. Ilmu sosial kemasyarakatan, antropologi ya. Ini kita di lapangan itu terasa sih. Kita pendekatan yang lain rasanya sudah lengkap. Tapi pendekatan sosial kemasyarakatannya, antropologinya, itu saya kira kalau itu bisa dimasukkan nih Pak ke dalam non gelar bahkan ke profesi ini sangat ngebantu sekali Pak. Ini buat eksekusi rencana di lapangan. Ketika di lapangan tuh dinamikanya banyak nih Pak. Dinamika pilkada, dinamika paguyuban, belum ada dinamika negara tetangga gitu kan. Terus dengan demikian
pemahaman tentang antropologi ya tadi dapat menjadi pelengkap dari keilmuan-keilmuan teknik Betul, yang ada di statistik, ITB gitu ya. kependudukan, pemetaan, apalagi ekonomi makro ya, perencanaan, side plan, statistik. Nah ini akan lebih humanis dan lebih bisa efektif dan implementatif di lapangan. Kalau seorang planner juga menguasai itu, Pak. Karena yang dihadapi semuanya manusia, Pak. Masyarakat manusia, Forkopimda manusia, investor manusia gitu. Iya, iya, iya. Kementerian lembaga juga manusia juga. Berarti kalau begitu karena Batam sebagai trendsetter baik teknologi maupun tadi yang merasa masih kurang itu sosial begitu ya. Apa saja kira-kira yang bisa diberikan bila sekarang kan fokus ke pengembangan IKN tuh Pak Irfan. Dulu ketika saya itu tidak nyangka bahwa lokasi yang sekarang akan menjadi IKN karena dulu saya pernah menjadi tim leader RDTR tuh di Pemekaran Kabupaten Pasir begitu yaitu Penajam Pasir Utara dan waktu itu pun kan sudah mulai beragam penduduknya. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan oleh Batam sesungguhnya. Ya. Jadi lesson learn Batam ada sekitar 5. Tapi yang paling penting mungkin kelembagaan yang kuat, Pak. Organisasi yang kuat. Nah, Batam alhamdulillah waktu pandemi kan kontraksi ekonominya, Pak. Minus 2,5, 2,3. Nah, tahun 2023 udah bisa rebound ke 7,04%, Pak. Cepat sekali itu dalam Cepat. jangka waktu 1 tahun. Iya. Nah, itu salah satunya kelembagaan. Ini terjadi ketika secara kelembagaan Wali Kota Batam merangkap Kepala BP Batam. Nah, ini sama dengan kelembagaan Batam zaman otorita dulu, Pak. Langsung di bawah presiden. Dulu di Batam awalnya bukan kota, terus atas permintaan otorita Batam Pak Habibie tahun 83 minta ke pemerintah pusat karena banyak penduduk datang ke Batam, merambah lahan segala macam, ada KTP, Pak Habibie minta bentuklah Kotif gitu. 84 terbentuklah Kotif Batam. Kota tanpa DPRD kan. Tapi secara kelembagaan masih ketua otorita yang memimpin gitu kan. Nah ini mulai agak stagnan ketika otonomi terbentuk pemerintah kota, DPRD kota, terbentuk Pemprov, DPRD provinsi kan. Itu sempat stagnan. Itu kan tahun 99. Nah, pemerintah pusat lihat wah ini nggak bisa nih kayak ini. Keluarkanlah undang-undang FTZ tahun 2000 kan. Tapi tetap dualisme Pak, satu otonomi satu FTZ. Kemudian 2007 otorita menjadi BP Batam. Tapi di lapangan tetap dualisme kan. Nah, sampai 2015 sempat wacana Mendagri udah bubarkan salah satunya gitu. Bubarkan otorita sempat kan, Desember 2015. Tapi setelah dilihat, wah ini yang dikelola investasi, PMA, ekspatriat. Yang dikelola bandara, pelabuhan, waduk. Kayaknya kalau langsung diserahkan ke Pemda nggak bisa. Dan ini asetnya pun aset pemerintah pusat gitu. Akhirnya coba ini solusinya manajemennya dari pusat. BP Batam ya, 2016 dari pusat, 17, 18, orang-orang terbaik pusat lah. Masuk Pak Sesmenko pada masanya pernah jadi. Tapi di lapangan masih kelembagaan tuh nggak bisa selesai dengan penggantian manajemen personil. Yang 2019 terobosannya sudah coba ex officio Wali Kota Batam menjabat Kepala BP Batam. Nah, dari situ barulah Batam membangun kembali Pak. Setelah sekian tahun mau membangun sangat susah gitu. Ibaratnya dari BP Batam mau melebarkan jalan, ada kios liar, nanti kiosnya ngadu ke DPRD ke Wali Kota, nah, jadi gitu kan. BP Batam pernah mengembangkan Pulau Tanjung Sau, kawasan industri terpadu kan, di RT/RW kota pariwisata gitu. Nah, jadi ini kelembagaan, dan kelembagaan ini Batam pernah jadi di benchmark oleh Deng Xiaoping. Oh,
sebelum Shenzhen dibuat Pak. Oh, Dia mampir ke Batam juga ya, nggak cuma ke Batam. Dia juga lihat Singapura, lihat ke Batam juga. Waktu dia datang kan pertumbuhannya memang dulu kan infrastruktur 17% waktu itu. Pertumbuhan ekonomi kan lagi banyak penanaman modal. Kenapa bisa cepat ini? Oh, Batam di bawah presiden gitu. Makanya itu di China kan gitu Pak. Makanya pesisir timur yang banyak special economic zone, free trade zone, walaupun tetap ada pemerintah kota kabupaten, tapi ininya langsung ke presiden. Jadi kalau presidennya udah arahnya timur laut, ya timur laut semua. Nah ini baru kembali 2019 inilah. Sehingga rencana-rencana yang dulu lama tertunda jalan. Dari dulu kan udah 5 lajur, 6 lajur sebenarnya rencananya kan. Selama ini susah kan. Nah, sekarang hampir semua jalan protokol di Batam sudah lebar Pak. Karena bandaranya sudah kerjasama dengan konsorsium Incheon, Angkasa Pura, Wika, Korea Selatan. Korsel. Nah Incheon ini kan pengelola bandara terbaik nih, bersama Changi nih. Saingan terus. Incheon, Changi. Nah, ketika Changi membangun Jewel, Changi terus. Tapi paling tidak kita udah bekerja sama dengan yang terbaik. Dan itu nanti ada target Pak, membuka penerbangan langsung. Korea, Jepang, Cina, Eropa, Amerika. Nah, ini tuh jalur bukan cuma buat penumpang, pariwisata, tapi juga jalur logistik udara buat industri ringan bernilai tambah tinggi seperti semiconductor gitu Pak. Nah, jadi lesson learn-nya itu kelembagaan itu Pak. Yang pertama kelembagaan. Kalau yang lain-lain seperti infrastruktur tuh kayaknya wajib itu. Semua kawasan sejenis itu semuanya wajib terbaik lah. Pelabuhan, bandara, jalan, air bersih, listrik. Ini pun kita upgrade terus untuk listrik di Batam itu PSN untuk PLTS skala besar. PLTS Jadi terapung skala besar. sumbernya dari apa Pak? Dia dari solar panel di atas reservoir kita, di atas waduk Pak. Wah, Di atas waduk. itu sejak kapan? Memang sudah sejak lama ya? Ini jalan 2 tahun ya. Nah, kebetulan pembelinya udah nunggu di sebelah di Singapura Pak. Oh. Nah, kita hitung kebutuhan Batam berapa, nah nanti lebihnya kita ekspor ya. Ini pun maju mundur sih, kemarin sempat ekspornya dilarang dulu. Memang dilarang betulan. Boleh ekspor tapi industrinya harus bikin industri turunannya manufakturnya di Batam gitu. Nah, Jadi semua akhirnya harus di situ. sedikit-sedikit ekosistemnya mau nggak mau hadir di Batam. Jadi itu yang pertama kelembagaan. Paling penting kelembagaan. Kedua infrastruktur. Ya. Air, listrik. Kemudian tata ruang penting juga Pak. Dari awal Batam itu kan direncanakan planner terbaik nasional dan dunia ya. Mulai dari SOIY, Pacific Battle, ada LAPI ITB, Lemtek UI gitu. Dan planningnya style American style Pak, semuanya besar-besar gitu kan. Nah, itu rencananya sih udah baik dari dulu rencananya. Infrastrukturnya dari dulu juga ya di atas Indonesia ya, di atas Indonesia rata-rata ya. Nah, cuman kelembagaan ini, lesson learn dari Batam kelembagaan nih Pak. Kemudian senada dengan kelembagaan leadership nih Pak. Ya lembaga sudah kuat, tapi alhamdulillah sekarang leadership di Batam itu kuat Pak. Jadi aspek humanisnya dikedepankan. Di Batam tuh kayak Forkopimdanya kayak paling banyak juga Pak. Paling banyak angkatan juga ingin punya base di Batam gitu. Dan banyak sekali. Jadi itu juga suatu seni tersendiri gimana bisa menyatukan. Guyup, Forkopimda udah guyup. Kemudian yang paguyuban tadi ya, yang jumlahnya 100 lebih juga itu gimana bisa guyup. Jadi kelembagaan, infrastruktur, tata ruang.
Leadership. leadership. Nah yang kelima ini attraction atau destinasi wisata. Wisata, investasi, destinasi investasi. Saya pakai istilah attraction seperti pariwisata tadi. Jadi infrastruktur udah ada, tata ruang bagus, lembagaan bagus, leadership bagus. Nah, investasi mau kemana gitu. Nah, kita punya 31 kawasan industri, 110 galangan kapal, ada 3 kawasan ekonomi khusus juga. Nah, itu yang menjadi atraksi investasi di Batam. Nah, itu Batam ke depan menata positif dengan modal 5 itu. Lessonnya itu Pak. Tapi yang paling ini kelembagaan. Nah, jadi kalau di IKN juga gitu. Oh ada satu yang ke-6 Pak, pertanahan. Nah itu yang sensitif ya. Nah, jadi disadari dari awal Batam ini daerah strategis, berhadapan langsung dengan 2 negara tetangga. Kalau tanahnya diperlakukan sama dengan tanah lain, bisa jadi banyak sekali yang bakal beralih ke pemilikan ke asing. Kan dari awal tahun 73 pemerintah pusat menjadikan tanah Batam ya di luar masyarakat pesisir, memang ada waktu itu Pak 6.000 jiwa ya yang tinggal di pesisir, jadikan tanah negara HPL. Ya sampai sekarang penduduk di Batam yang di luar Kampung Tua itu HGB di atas HPL Pak. Artinya kalau suatu waktu negara perlu tunggu HGB-nya habis itu nggak bakal diberikan kembali lagi negara, ya. Nah, itu strategi pertanahannya penting juga. Termasuk pelebaran jalan di Batam juga. Mungkin kalau di Jawa pelebaran jalan ketemu hak milik ya. Ini karena dari awal udah diplot, tata ruangnya besar, satu tanahnya HPL, penduduk sepadat apapun. Nah itu salah satunya harus dilengkapi dengan pendekatan apa tadi saya bilang, yang kemasyarakatan itu Pak. Antropologi. Secara legal udah kuat, tata ruang udah kuat, tapi ketika dieksekusi itu harus ada pendekatan itu. Dan sekarang di leadership yang sekarang ini, karena saya planner ya, menurut hemat saya ini termasuk kepala daerah yang paling banyak menggusur Pak, dengan prinsip China herang laukna benang gitu ya. Kalau di Melayu ada istilahnya menarik benang dalam tepung. Benang tak putus, tepung tak berserak gitu. Itu sama dengan China herang laukna benang. Iya. Itu banyak sekali di 5 tahun ini Pak. Rumah liar, kios liar yang udah puluhan tahun ya menempati badan jalan ya. Dengan pendekatan ketemu, dan memang figurnya dari awal berkarir di politik memang sudah bergaul dengan masyarakat ya. Jadi dijelasin buat kepentingan banyak sih. Banyak sekali titik-titik yang udah puluhan tahun saya sebagai planner melihat ini nggak akan mungkin bisa lah digusur, digeser ya. Dan macam-macam Pak, macam-macam suku, termasuk suku-suku yang paling susah ya, ada, nggak perlu saya sebutkan di sini, ada 2 lah yang paling susah itu. Dulu zaman Batam dibuka, bikin jalan, merintis jalan kan Pak Ibrahim Aji Pak. Itu ngebukanya pakai laras panjang zaman dulu. Nah tapi ini dengan pendekatan itu, kok bisa juga gitu ngasih pengertian ke warga-warga itu. Nah jadi lesson learn-nya 6 itu Pak. Itu cocok kalau buat di IKN saya kira. Ya. Nah, terus kemudian ini bagian terakhir nih. Apa yang mungkin diharapkan oleh Batam ya, tempat selama ini Pak Irfan berkiprah begitu ya dari ITB, karena ITB kan memiliki tagline globally respected dan locally relevant begitu ya. Terutama yang berhubungan dengan yaitu tadi di luar S1, S2, S3 atau bahkan mungkin boleh juga karena sekarang kita sedang menyusun kurikulum baru dan akan dilaksanakan mulai tidak lama lagi begitu. Dan juga untuk tadi keprofesian, terus kemudian pendidikan non gelar gitu ya. Dimana keprofesian juga kan mungkin Pak Irfan juga pengurus kan di sana ya, Ikatan Ahli Perencanaan. Enggak Pak Irfan? Mungkin masalah
teamwork sama solidaritas ya. ITB kan terkenalnya sebagai elang-elang Pak, pemburu soliter gitu ya. Ya itulah mungkin di kurikulum, di ospek, harus ada fatwa dan dogma itu sih. Gimana mungkin selama kuliah antar jurusan oke, kompetisi secara sehat ya. Tapi habis itu ya tetap harus lebih guyup, lebih ini lagi Pak. Teamwork dan kolaborasi ya mungkin ya. Bukan berarti sekarang nggak ini, yang malah kolaborasinya dengan yang lain-lain gitu. Jadi ITB-nya cukup satu aja, collab-nya sama yang lain-lain. Tapi kalau ITB-nya ada 2, malah jadi itu. Pada umumnya gitu yang saya rasakan ini Pak. Saya rasakan di... Nah, kalau bidang ilmu yang tadi yang mungkin saja Pak Irfan punya masukan apa yang harus diprioritaskan bila ITB ingin memberikan layanan begitu ya. Kira-kira apa saja selain memang tadi menyebutkan kan ada untuk melengkapi keilmuan teknik, antropologi juga menjadi penting ya. Sisi sosial mungkin ada lagi yang berhubungan dengan keteknikan, dengan perkembangan kalau dalam engineering itu ada engineering megatrend atau ada sesuatu yang lain karena Batam juga kan perbatasan negara gitu ya. Iya, di bidang energi baru terbarukan itu penting juga Pak. Itu penting bagaimana ini nggak sebatas skala lab terus gitu Pak. Dan nggak satu jenis ya. Kan di Batam tuh pernah coba digagas beberapa sih Pak. Mulai arus laut ya, dari angin, dari solar farm, dari mikrohidro pun pernah juga Pak dengan Batan gitu ya. Cuman gimana membawa ini lebih serius dalam arti sampai kapan kita mau di lab terus gitu. Sampai skala massal, skala ekonomis gitu Pak. Di bidang energi ya. Kemudian di bidang logistik juga Pak. Di bidang logistik ini kan sudah lama kita meratifikasi sabotage ya, di bidang pelajaran ya, bahwa di laut Indonesia itu harusnya yang berlayar itu kapal berbendera Indonesia dan berawak Indonesia gitu. Nah, tapi karena keterbatasan supply ya, teknologi, terus mungkin bahan bakunya yang masih impornya juga besar ya. Ini kaitannya ke situ-situ juga Pak. Ke daya saing lah. Baik laut maupun udara sebenarnya. Jadi multimatra begitu ya, bukan hanya daratan saja ya. Betul Pak. Laut dan udara. Kita di Batam juga ada KK Batam Aeroteknik kan. Itu perbaikan pesawat Pak. Oh. Maintain, repair, overhaul pesawat kan. Dan pesawat itu paling banyak di ASEAN ya, di Indonesia gitu ya. Nah, itu sekarang berumah di Batam, walaupun buat saat ini insentif yang diberikan oleh industri sejenis di Malaysia, Singapura itu jauh lebih tinggi gitu dibanding yang bisa kita berikan gitu ya. Itu tantangannya Pak. Menarik sekali ya. Sebetulnya kan ketika ingin mempraktekkan sesuatu yang baru di Batam akan lebih mudah dibandingkan dengan yang lain karena sistem tata kelolanya sudah siap dari awal begitu ya. Dan ketika akan menguji cobakan satu metode atau satu teknologi ataupun hasil keilmuan begitu ya, mungkin bisa diterapkan karena memang beragam penduduknya, kompetensinya juga mungkin beragam juga ya, dan juga dihubungkan dengan wilayah yang lain dekat juga ke Singapura, mungkin itu ya yang menjadi keuntungan Batam. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Dulu itu kan ada kawasan-kawasan yang menjadi tidak terlalu berkembang begitu. Apakah sekarang menjadi tetap menyusul ketertinggalannya, ada resort dan sebagainya begitu ya?
Yang di Batamnya atau di luar Batam? di Costa Rina atau apa Oh iya, yang lainnya begitu ya di iya, di beberapa pulau yang lain karena ternyata ratusannya pulaunya Batam sendiri. iya, iya. Memang di Batam ini nggak seluruh wilayah kota Batam jadi kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas. Yang jadi kawasan itu kan hanya pulau yang disambung jembatan ditambah janda berias. Nah, namun buat Batamnya sendiri dari awal konsep tata ruangnya itu multi center, Pak. Jadi contoh lah, anchornya biasanya pasar deh. Pasar. Nah, pasar ada perumahan. Pasar tradisional atau Pasar modern, Pak. Kemudian pasarnya itu menyebar merata di seluruh pulau ngikutin sebaran kawasan industrinya juga yang memang di barat, utara, selatan, timur dan di tengah gitu kan. Nah, konsep besarnya itu. Sekarang Batam sudah kredit kita mengembangkan Rempang Galang baru gitu. ya, itu mungkin ya. Ada kata-kata penutup Pak Irfan karena tidak terasa ini setengah jam mungkin ya sudah berlalu. Untuk kami atau untuk plan logi boleh juga untuk ITB secara umum. Iya, kata-kata penutup ya, kata-kata mutiara ya. Boleh kata Ya kunci atau mungkin apa? ini kata-katanya Charles Darwin apa ya. Jadi bukan yang paling pintar atau yang paling kuat yang bisa bertahan, tapi yang bisa bertahan itu yang paling adaptif terhadap perubahan. Dunia sedang berubah cepat dan di Batam sebagai daerah terdepan itu salah satu daerah yang merasakan perubahan itu lebih awal gitu. Jadi itu masih relevan, Pak. Ya masih relevan itu dan bagus sekali ya ininya apa dengan kondisi sekarang tepat. Mungkin demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Irfan atas kehadirannya Sama-sama Pak di Ridwan. NR. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.